Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejatinya film yang bergenre komedi tujuannya untuk membuat orang tertawa. Tapi bagaimana ceritanya jika film yang bergenre komedi bisa membuat penontonnya harus berpikir keras untuk memecahkan sebuah teka-teki? Akan menarik untuk diikuti bagaimana film itu bisa menghadirkan misteri yang cukup intens tanpa membuang unsur komedinya. Selain ceritanya yang menarik, film ini juga dibintangi oleh aktor dan aktris papan atas yang tak perlu diragukan lagi kualitas aktingnya. Lalu, seperti apa kisah selengkapnya? Seperti biasa, jangan kemana-mana, tetap di channel Mondays Movie. Diceritakan di sebuah tempat yang jauh di pemukiman kota hidup seorang penulis kaya raya yang bernama Alan Tomre. Dia merupakan seorang penulis yang cukup sukses dan telah melahirkan begitu banyak buku yang menginspirasi orang-orang dengan karyanya. Selain seorang penulis buku, Arlan juga merupakan ayah yang cukup sukses dengan menjadikan ketiga anaknya sebagai orang yang berpengaruh di kota tempat tinggalnya. Namun di balik itu, ada sebuah kejadian yang akan membuat semua orang yang dekat dengan Alan akan menunjukkan dan akan memperlihatkan sifat asli mereka. Jauh sebelum itu, seorang pelayan yang bernama Frank akan mengantarkan sarapan kepada Harlan. Rutinitas itu biasa dilakukan oleh pelayan itu setiap pagi untuk majikannya. Dan betapa terkejutnya Frank ketika sudah berada di ruangan Harlan. Wanita itu menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri sang penulis tewas dengan luka sayatan menggunakan pisau. Kejadian ini akan menjadi awal dari sebuah konflik di dalam keluarga Harlan. Namun seperti yang sudah saya katakan, bahwa kejadian ini pula yang akan membuat semua orang menunjukkan sifat aslinya. Karena tanpa diduga Harlan tewas dengan meninggalkan begitu banyak warisan harta dan aset yang dimilikinya. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi apa yang bisa membuat seseorang bisa membuka topengnya. Akan ada orang dengan wajah yang berbeda dengan aslinya. Akan ada pula seseorang dengan wajahnya seperti itu meskipun topengnya sudah dibuka. Dan orang seperti inilah yang akan selamat meskipun dia digempur dengan berbagai fitnah kejam yang menghujam dirinya. Sebelum semua itu terjadi, ada sebuah misteri yang harus dipecahkan, yaitu mencari siapa pembunuh yang sebenarnya. Excuse me. We're ready for you now. We'd like to see you one at a time. Sesi interogasi pun dilakukan oleh pihak kepolisian kepada keluarga besar Harlan untuk menggali informasi yang lebih dalam lagi tentang keterkaitan mereka dengan kasus terbunuhnya pria itu. Orang yang pertama diinterogasi adalah sang anak sulung yang bernama Linda, namun dari keterangannya tidak didapatkan informasi yang begitu penting. Setelah itu interogasi dilakukan kepada menantu Harlan atau suami dari Linda yang bernama Richard. Sosok Richard ini bisa dibilang tipe suami yang nurut dalam tanda kutip kepada istrinya. Hal ini dikarenakan dominasi Linda dalam keluarga yang membuat posisi Richard sedikit terpinggirkan. Wawancara selanjutnya pun dilakukan kepada Walter yang merupakan anak bungsu dari Harlan. Dari Walter didapat informasi bahwa dia bekerja di perusahaan ayahnya. Namun ada hal yang terkesan disembunyikan oleh Walter dari ayahnya yang entah apa masalah itu. Selanjutnya para polisi menginterogasi menantu Harlan lainnya yang bernama Johnny. John ini menikah dengan anak Harlan sekitar 15 tahun yang lalu. Namun begitu, Johnny harus menjadi seorang janda karena ternyata sang suami telah meninggal. Mereka dikaruniai seorang putri yang bernama Meg. Selain menjalin hubungan baik dengan keluarga Harlan, Johnny juga selalu hadir setiap kali ada pertemuan yang dilakukan oleh keluarga itu. I feel simultaneously freed by, it's that balance of opposites that's the nugget of flam. Interogasi yang dilakukan kepada keluarga Harlan sedikit terganggu dengan ulah seorang pria yang tiba-tiba menekan not piano untuk menghentikan obrolan mereka. Pria itu tak jarang memotong pembicaraan antara polisi dan keluarga Harlan yang membuat mereka terkesan risih dengan kelakuannya. Dia adalah Benoit Blanc yang merupakan seorang detektif swasta yang ternyata dia disewa oleh seseorang di antara mereka untuk mencari pembunuhnya. Namun demikian, Blanc tidak tahu dan tidak mau mengatakan siapa yang menyewanya. Atau mungkin dia sudah tahu tapi enggan mengatakan siapa kliennya. Tapi yang pasti, saat itu kita akan melihat cara cerdas Blanc yang mampu membuka satu persatu permasalahan yang dimiliki oleh mereka. Hanya dengan pertanyaan sederhana, Blanc mampu membuat Richard gelagapan. Konflik antara Richard dengan Harlan mampu dibongkar oleh Blanc.
yang pada faktanya Richard selama ini telah berselingkuh dari Linda. Rupanya Halan dari dulu sudah mengetahui hal itu dan memberikan pilihan sekaligus mengancam Richard. Siapa yang akan memberitahu perselingkuhan itu kepada Linda, dia atau Richard itu sendiri? She gets it. Harlan, I'm warning you. Tell her. The hell I am! You tell her or I will. Akan tetapi Richard dengan sengaja menutupi hal itu dengan berpura-pura mengatakan bahwa pertengkaran itu hanya sebatas tentang Halan yang akan mengirim ibunya ke panti jompo. Finally decided to put his mom in a nursing home and Linda. Selain permasalahan, Richard belum kembali membongkar permasalahan Johnny dan Halan yang ternyata selama 4 tahun Johnny telah memasukkan laporan biaya kuliah Meg. Artinya selama 4 tahun Johnny telah menyelewengkan dana kuliah anaknya dan mengambil uang itu untuk kepentingan pribadinya. Johnny yang dibuat tak berkutik dengan pertanyaan Blong mau tidak mau harus menyangkal kejadian itu dengan langsung pergi dari sana. Tuition and stealing from me. $100,000 my mind's made up. No big deal. Well, No, she's gone. Setelah menginterogasi keluarga Halan, kali ini Blong mencoba menggali informasi dari pelayan sekaligus orang yang paling dekat dengan penulis itu yang bernama Marta Cabrera. Ada sebuah hal yang menarik dari Marta tentang kecenderungan fisik dan kondisi badannya yang akan muntah secara tiba-tiba ketika dia mendengar sebuah kebohongan. Hal ini tentunya akan coba dimanfaatkan oleh Blong untuk mencari kebenaran tentang perselingkuhan Richard. Karena Blong yakin sebagai orang yang paling dekat dengan Halan, Marta pasti mengetahui tentang perselingkuhan itu. Dan ketika Blong menanyakan hal itu, Marta kemudian menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa. Tapi setelah itu, tubuh Marta langsung mual dan secara refleks memuntahkan sesuatu di mulutnya. Artinya perselingkuhan yang dilakukan oleh Richard adalah sebuah fakta. Sehingga hal ini bisa memberikan motif kepada Richard bahwa dia akan berpotensi untuk menjadi tersangkanya. Is Richard having an affair? Richard. What? No. Oh, shit! Dear girl, I'm sorry. Selain itu ada sebuah fakta lain yaitu tentang orang yang menyewa Blong selama ini. Ternyata memang benar Blong tidak mengetahui tentang siapa orang yang telah menyewanya. Namun begitu, karena ketertarikan dia akan kasus ini membuat Blong menerima tawaran itu dan akan bertekad untuk mencari tahu siapa dalang di balik ini semua. Polisi yang menerima laporan kemudian menjelaskan bagaimana kronologi dan analisa tentang waktu kematian Halan. Pada malam terjadinya pembunuhan, Marta mengantarkan Halan sekitar pukul 11.30 malam. 10 menit kemudian terdengar sesuatu dari kamar Halan seperti sebuah benda yang terjatuh namun suaranya begitu keras. Linda yang tertidur sempat terbangun. Johnny yang khawatir kemudian mencoba untuk memeriksa kamar Halan. In his attic office with Marta. Hi, Johnny. Hi. Knocked over the goal board. You know that game with the grid and stones? They play it every night. He was fine. Go to bed. Go to bed, Johnny. Halan yang berada di dalam bersama Marta hanya mengatakan bahwa dia telah menjatuhkan papan permainannya, jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Pada jam 12 malam, Marta pun pamitan kepada Walter yang berada di luar untuk pergi karena tugasnya sudah selesai. Selang 10 menit kemudian terdengar kembali suara barang jatuh dibarengi dengan Walter yang mencoba untuk menyuruh Halan kembali ke kamarnya. Came down for a midnight snack, Dad, go back to bed. which Walt tried to discourage. Pada jam 12.30 Meg pulang dan memutuskan untuk tidur di kamar. Pada jam 3 pagi terdengar kembali suara yang begitu keras dan itulah kronologi atau perkiraan waktu kematian Halan. Polisi kemudian menetapkan orang-orang yang mempunyai alibi dan kemungkinan orang-orang yang menjadi pelakunya. Akan tetapi dalam kasus ini tidak ada bukti yang bisa memberatkan mereka semua. Dengan kata lain, para polisi menyimpulkan bahwa ini adalah murni kasus bunuh diri. Tapi demikian, insting dan naluri Blong sebagai seorang detektif mengatakan bahwa mungkin saja Halan bunuh diri karena bukti fisik bisa saja dimanipulasi. Akan tetapi, sebab atau alasan Halan melakukan itu pasti mempunyai satu kesimpulan. Dan itulah yang akan Blong gali dan bongkar dari kasus ini. It was a suicide, all right? He didn't want to cut his own throat, all right? I don't know why we keep going over this. As we can see from this morning, everyone can lie. Sin kemudian menceritakan Blong yang akan kembali menginterogasi Marta tentang kejadian sebelum dia pergi dari rumah Halan.
Seperti apa yang sudah diceritakan kepolisian bahwa malam itu pada jam 11.30 Martha mengantar Halan ke kamarnya untuk istirahat. Mereka sempat memainkan permainan papan go dan Halan sempat bercanda dengan menjatuhkan papan itu karena kalah dalam permainan. Setelah itu Martha kemudian memberikan obat berjenis Teradol dengan dosis 10 mg seperti biasanya. Tak ada yang aneh ketika obat itu telah disuntikan, bahkan Martha dan Halan sempat kembali bercanda setelahnya. Beberapa saat kemudian Martha kembali memberikan Halan obat berjenis penenang yang cukup keras yaitu morfin. Dan tentunya jumlah dosis yang diberikan jauh lebih sedikit dari Teradol. Tapi kenyataannya Martha telah keliru memberikan obat kepada Halan. Oh my God. Is there a problem? I messed up. You gave me 100 milligrams. Martha yang seharusnya memberikan Teradol dengan dosis 100 mg justru malah menyuntikkan morfin dengan dosis tersebut. Artinya kekeliruan yang Martha lakukan secara tidak langsung mengancam nyawa Halan jika tidak segera diberi obat penawar dalam tubuhnya. Dan celakanya obat penawar yang biasa dibawa oleh Martha mendadak hilang entah kemana. Kepanikan jelas melanda Martha kala itu. Dia mencoba menelepon ambulan untuk memberikan pertolongan kepada Halan. Namun anehnya, Halan justru melarang Martha untuk melakukan hal itu. I'm gonna use the phone, okay? To call an ambulance. What are you doing? Halan justru menyarankan agar Martha membuat alibi agar dia dicoret dari kasus ini. Halan yang sudah tidak peduli dengan hidupnya lebih memilih menyelamatkan perawat kesayangannya agar tidak dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian. Martha yang tak punya pilihan lain, mau tidak mau harus menuruti keinginan majikannya tersebut. Sesuai dengan cerita selanjutnya, Martha yang telah pergi ternyata kembali masuk ke dalam kamar atas saran Halan lewat jalan rahasia yang menuju ke tempat itu. Dan pada titik inilah bagian tersulit dari rencana itu, yaitu Martha harus berpura-pura menjadi Halan agar orang yang berada di luar tahu bahwa pada jam itu Halan masih hidup. Walt is smoking outside and he'll see you. Dad, go back to bed. You see, you've gone from suspect number 1 to an impossibility. Setelah semua selesai, Martha harus bergegas kembali ke mobilnya. Dan ketika Martha baru saja turun dari tangga, dia harus berpapasan langsung dengan ibu dari Halan. Hal ini tentunya membuat Martha semakin bertambah panik. Namun demikian, orang tua itu justru menganggap bahwa Martha adalah orang lain. Ransom, are you back again already? Drive home. Sometime in the next. Harus diakui bahwa strategi Blong dalam mencari fakta patut diperhitungkan. Dia mampu membongkar satu persatu misteri di rumah itu. Tapi kali ini Blong harus sedikit berpikir karena ternyata Martha mampu menyembunyikan kronologi itu saat diinterogasi. Karena faktanya setelah interogasi selesai Martha kembali muntah. Yang hal itu menandakan bahwa pada saat interogasi Martha tidak menceritakan sepenuhnya fakta tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan, jika kesalahan Martha yang telah salah memberikan obat kepada Halan, harusnya orang tua itu tewas tanpa meninggalkan luka di tubuhnya. Tapi investigasi polisi mengatakan bahwa Halan meninggal dengan luka sayatan pada lehernya. Dan faktanya, Halan memang meninggal dengan luka pada lehernya yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Artinya, dugaan polisi bahwa Halan bunuh diri memang adalah sebuah fakta yang sebenarnya. Harlan, I have to get you help. Scene kemudian mundur kembali ke waktu di mana Halan masih hidup. Saat itu terjadi sebuah pertengkaran antara Halan dan cucunya yang bernama Ransom yang juga merupakan anak sulung dari Linda dan Richard. Dalam ruangannya terdengar sebuah perkataan umpatan dari Ransom yang ditujukan untuk kakeknya. Semua orang yang ada di tempat itu dibuat heran dengan kejadian itu. Tibalah saatnya waktu yang paling ditunggu-tunggu, yaitu proses pembagian warisan. Semua orang antusias untuk berkumpul dan mendengarkan surat yang akan dibacakan oleh pengacara. Tak terkecuali Ransom sang cucu yang turut hadir pula dalam acara itu. Hal ini tentunya menimbulkan perselisihan antara keluarga lainnya. Karena ketika upacara pemakaman Ransom sama sekali tidak hadir. Namun ketika pembacaan warisan, pria itu mendadak muncul. Hal ini tentunya menimbulkan amarah dari Walter yang tidak suka dengan sikap Ransom tersebut. Sehingga di tempat itu terjadi sedikit pertengkaran antara Walter dan Richard yang merupakan ayah dari Ransom.
pada titik ini pula, semua orang akan menunjukkan jati diri sesungguhnya. Karena terkadang uang dan harta bisa membuka sifat asli seseorang. You want to go? Bet, Skippy, let's go. You want to go? Come on. Stop! Come on, I've been waiting for this. Jika semua orang sibuk dengan warisan, Martha justru lebih memilih untuk pergi karena dia tidak suka melihat keributan. Perannya yang hanya sebagai pelayan Halan membuat dirinya sadar diri dan tidak berhak ikut campur dalam masalah ini. Namun demikian ketika Martha sedang berbicara dengan Blong, seekor anjing justru membawakan sebuah patahan kayu yang sempat dibuang oleh Martha sebelumnya. Benda itu membuat Blong mengetahui bahwa ada jalan lain untuk sampai ke kamar Halan. Dan ini akan menjadi petunjuk yang sangat penting untuk Blong dalam penyelidikan kasus ini. Where's that window? It's the trick window. Traces of dried mud. Dan inilah saat yang paling ditunggu oleh semua orang yang ada di sana. Sang pengacara akan membacakan surat wasiat yang ditulis oleh Halan itu sendiri. Surat wasiat itu mencakup semua aset baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang akan dibagikan ke setiap anggota keluarga Halan. Namun di sana kita akan melihat sikap Ransom yang justru tidak antusias dan terkesan datar ketika surat itu akan dibacakan. Dan ketika surat wasiat itu dibacakan, sungguh hal yang tidak terduga terjadi di tempat itu. Hal yang tidak ingin didengar oleh mereka dibacakan langsung oleh sang pengacara kala itu. Karena ternyata semua aset dan harta Halan diserahkan semuanya kepada sang pelayan, yaitu Martha Cabrera. I, Harlan Thrombey, I hereby direct that all my assets both live in its entirety to Martha Cabrera. Hal ini tentunya membuat pihak keluarga sebagai ahli waris komplain. Mereka seakan-akan tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena surat itu dipastikan asli legalitasnya. Sementara itu, Martha sendiri terlihat bingung dengan apa yang telah terjadi. So DM me on Instagram, okay? I want to stop her. What am I supposed to do? Grab the bumper with my teeth? Setelah pergi dari rumah Halan, Martha terlibat perbincangan dengan Ransom. Tanpa diduga, Ransom ini termasuk pria yang cerdas. Dia tahu bahwa kakeknya memang meninggal dengan cara bunuh diri, tapi dia menyadari bahwa ada hal yang memicu tindakannya tersebut. Dan sampai sejauh ini kecerobohan Martha lah yang membuat Halan melakukan upaya bunuh diri. Tapi jauh dari itu semua, ternyata ada hal yang lebih mendasari Halan melakukan tindakan itu. Ransom menyadari betul akan hal tersebut. Untuk itu, dia meminta Martha bercerita tentang kejadian pada malam itu. Dan karena Martha ini orangnya polos dan tidak bisa berbohong, dia pun kemudian menceritakan apa yang telah terjadi antara dirinya dan Halan. And tell me what happened to my grandfather. You asshole. Martha, tell me everything. Sementara itu di rumah Halan, pihak keluarga terus-terusan mendesak pengacara untuk membatalkan hak waris yang telah diberikan kepada Martha. Si pengacara mengatakan bahwa warisan itu tidak bisa dibatalkan, kecuali Martha ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Halan. Akan tetapi, hal itu akan sulit dilakukan karena pihak kepolisian hampir memastikan bahwa kematian Halan murni disebabkan oleh bunuh diri. Karena hal ini, peran Blong sebagai detektif swasta amat sangat dibutuhkan oleh pihak keluarga. Terlebih saat itu Blong mengatakan bahwa semua orang yang ada di rumah ini semuanya bisa saja berpotensi menjadi seorang tersangka. Untuk saat ini orang yang paling dekat dengan Martha adalah Ransom. Ketika Martha mendapatkan surat kaleng dari seseorang, dia kemudian menceritakan hal itu kepada Ransom. Surat itu adalah sebuah ancaman bahwa si peneror mengetahui semua perbuatan yang Martha lakukan kepada Halan. Dia tahu betul bahwa Martha telah salah memberikan obat kepada Halan yang membuat penulis itu memutuskan untuk bunuh diri. Meskipun saat itu Martha sudah jenuh dan ingin mengakui semua perbuatannya, Ransom melarang hal itu. Dia akan membantu Martha untuk setidaknya mencari tahu dulu siapa yang telah mengancamnya. Dengan datang ke sebuah laboratorium di pusat kota untuk mencari tahu siapa saja yang telah berkunjung ke sana. Namun orang itu ternyata benar-benar serius dalam melakukan ancamannya. Dia tahu betul bahwa tempat itu akan menjadi petunjuk. Untuk itu, si peneror pun membakar habis tempat itu tanpa sisa. This is insane. Who will blow up the whole real building just to blackmail me?
Aksi kejar-kejaran sempat terjadi antara Blong yang mengejar mobil yang dikendarai oleh Martha pada waktu itu. Dan ketika Martha berusaha menghindari kejaran Blong, dia mendapatkan sebuah email bahwa orang itu mengajak Martha untuk bertemu di suatu tempat. Singkat cerita, ketika Blong berhasil menangkap Martha, gadis itu meminta Blong untuk mampir di sebuah tempat. Tujuannya sendiri adalah untuk menemui orang yang telah mengancamnya. Setelah ditemui, ternyata orang itu adalah Frank, yaitu pembantu di rumah Halan, sekaligus orang pertama yang telah menemukan jasad Halan. Namun yang aneh, saat itu keadaan Frank justru dalam kondisi sekarat dan ditemukan sebuah botol yang berisi cairan morfin. Di sana, Frank sempat mengatakan bahwa dia tahu apa yang telah Martha lakukan. Meskipun begitu, Martha sempat memberikan pertolongan kepada Frank untuk menyelamatkan wanita itu. Karena sudah berlebihan sampai harus adanya kembali korban jiwa, Martha memutuskan untuk mengakui semua apa yang telah terjadi pada malam meninggalnya Halan. Jika hal itu dilakukan, otomatis akan membuat Martha kehilangan hak waris atas semua harta Halan. Semua yang Martha dapatkan dari Halan akan gugur dan akan dibagikan secara rata kepada keluarga penulis itu. Martha tidak masalah selama itu bisa membuat mereka bahagia. Yang Martha inginkan saat ini hanyalah ketenangan, meskipun nantinya dia harus berurusan dengan hukum atas meninggalnya Halan. Dan ketika Martha akan mengakui perbuatannya, secara tiba-tiba Blong mencegah hal itu dengan mengatakan bahwa Martha tidak bersalah. Justru merekalah yang telah berbuat jahat kepada Martha. Loh, entah apa yang dipikirkan Blong saat itu. Namun yang pasti, dengan apa yang telah dilakukan oleh detektif itu membuat suasana di sana kembali menjadi tegang. Excuse me. Has decided definitively not to renounce the inheritance. You have not been good to her. In the case of Harlan Thrombey is ruled as suicide. Dan inilah puncak dari semua peristiwa dan misteri yang telah terjadi pada kasus kali ini. Pada scene ini pula kita akan melihat siapa sosok yang harus bertanggung jawab atas bunuh dirinya Halan. Dia adalah orang yang selama ini mengetahui bahwa Halan akan memberikan semua warisan kepada Martha. Orang itu kemudian menyewa Blong untuk menyelidiki kasus kematian Halan, berharap Martha akan menjadi tersangkanya. Dengan begitu, semua hak waris yang telah diberikan akan gugur seketika itu pula. Namun dia lupa satu hal, bahwa kepolosan dan hati baik yang dimiliki oleh Martha telah beberapa kali menyelamatkan dirinya dari tuduhan tersebut. Dan orang itu adalah Ransom, yang tak lain adalah cucu dari Halan itu sendiri. Semuanya semakin masuk akal, dan cerita selanjutnya akan membuat semua misteri ini semakin jelas. Marta, I'm so sorry. I told them everything. Not exactly everything, though. Is this about what Graydon... Masih ingatkah ketika Martha berpapasan dengan ibu Halan, wanita tua itu mengatakan satu hal yang terkesan aneh. Ransom, are you back again already? Tapi kenyataannya, apa yang dia katakan adalah sebuah kenyataan. Karena faktanya, sebelum Martha pergi ke kamar Halan, Ransom telah pergi terlebih dahulu ke tempat itu. Tujuannya yaitu untuk menukar botol teradol dengan morfin dan mengambil botol penawarnya. Dengan begitu, jika rencananya berhasil, maka Martha akan salah memberikan obat kepada Halan, sehingga hal itu akan menjadikan Martha sebagai tersangka. Sisi menariknya adalah Martha sama sekali tidak memberikan obat yang salah kepada Halan. Hal ini terjadi karena Martha sudah ratusan kali memberikan obat itu. Walaupun secara bentuk dan tulisan obat itu telah ditukar, namun secara tekstur Martha mengetahui perbedaan antara kedua obat itu. Dengan kata lain, walaupun tidak melihat secara langsung, kebiasaan Martha ternyata membuat wanita itu secara tidak langsung telah memilih jenis obat yang benar. Artinya, pada saat itu kondisi Halan baik-baik saja. Andai saat itu dia mau mendengar nasihat Martha, maka semua ini tidak akan pernah terjadi. I taped over the label of these 2 vials. How'd you know this was the morphine? You knew because you'd done it 100 times. Then Harlan was... I'm sorry, Marta, but yes. In fact, if Harlan had listened to you and called the ambulance... Cerita selanjutnya akan kembali menguak bagaimana Ransom begitu rapi merencanakan ini semua. Ketika semua orang menghadiri acara pemakaman, Ransom kemudian kembali ke kamar Halan untuk memeriksa obat yang telah dia tukar. Itulah alasan kenapa dia tidak menghadiri acara pemakaman Halan. Di saat yang bersamaan, gerak-gerik Ransom ternyata diawasi oleh Frank yang secara tidak terduga ternyata masih ada di rumah itu.
Pren tidak tahu apa tujuan Ransom melakukan itu, akan tetapi dia tahu betul bahwa Ransom mempunyai niat yang jahat. Pren kemudian mengecek sampel darah Alan dan memberikan bukti itu kepada Ransom sebagai ancaman. Alih-alih akan panik, Ransom justru terkejut dengan hasil laboratorium itu. Dia tahu bahwa Martha tidak keliru memberikan obat kepada Alan. Dengan kata lain, jika diselidiki Martha secara teknis tidak akan disalahkan karena sejatinya Martha memberikan obat yang benar kepada Alan. Sehingga dengan begitu Martha akan tetap mendapatkan warisan yang Alan berikan. The will written in high spirits, ready to see the family tear itself apart. Dengan sedikit akting, Ransom kemudian mendekati Martha dan mengetahui apa yang telah terjadi pada malam meninggalnya Alan. Kemudian dia membakar laboratorium tes darah untuk menghilangkan bukti sampel darah kakeknya. Hal ini sedikit memberikan harapan bahwa Ransom akan kembali mendapatkan warisan. Jika semuanya berhasil, maka dia hanya perlu melakukan satu hal, yaitu meyakinkan Martha agar dia mau mengakui sendiri perbuatannya kepada Alan. Dan jika semua itu berhasil, maka status warisan yang telah diberikan kepada Martha bisa gugur saat itu juga. Play your game and send you, Hugh, to jail. Ransom kemudian menghubungi Pren untuk janjian di suatu tempat. Bersamaan itu pula, Ransom kemudian mengirim email kepada Martha agar Martha menemui Pren setelah dia berhasil memperdaya wanita itu. Sejauh ini rencana yang dilakukan oleh Ransom cukup berhasil. Akan tetapi dia lupa satu hal, yaitu kepintaran dan pengalaman yang dimiliki oleh Blong. Orang yang dianggap akan membantunya menjadikan Martha sebagai tersangka justru berbalik menjadi sebuah serangan yang mampu menguak sebuah fakta. Kemampuan yang dimiliki oleh Blong mampu membalikkan keadaan ketika Martha sedikit lagi akan menjadi tersangka dan Ransom akan mendapatkan warisannya. Tapi ternyata sikap tulus dari Martha sekali lagi telah menolong dirinya. Dan satu-satunya orang yang bisa dijadikan saksi atas semua kejahatan Ransom adalah wanita yang pernah dia sakiti, yaitu Pren, sang pelayan di rumah itu. Dan beruntungnya, saat ini Pren telah berhasil selamat dan bisa bersaksi atas semua kejahatan Ransom. Fran's alive? Oh yes, Fran. Setelah mendengar semua itu, Ransom murka kepada Blong. Dia kemudian secara terang-terangan telah mengakui semua perbuatannya. Namun masih tetap angkuh bahwa dia akan menyewa pengacara yang hebat untuk membebaskan dirinya. Martha kembali menyela bahwa semua ini tidak akan pernah terjadi karena Martha tidak akan memberikan warisan itu sepeser pun kepada Ransom. Hingga di sana, Ransom yang emosi mengambil sebuah pisau dan berusaha menancapkan benda itu ke tubuh Martha. Dan lagi-lagi, ketulusan dan sikap baik Martha kembali menyelamatkan wanita itu dari sebuah bencana. Dari sekian banyak pisau yang ada di tempat itu, Ransom ternyata telah salah memilih senjata yang dia ambil untuk menusuk Martha. Shit. Dengan tertangkapnya Ransom, maka film pun resmi berakhir sampai di sini. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Terima kasih, dan terima kasih. Tetap di channel Mondays Movie. Terima kasih.